Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan saya senang sekali menjumpai saudara dimanapun berada, dengan sukacita menyampaikan kebenaran Injil yang sangat kuno, tetapi relevan bagi hidup kita di zaman sekarang. Manusia mengukur sesamanya dengan standar-standar moralitas, etika, dan norma-norma dalam kehidupan. Dan juga manusia dinilai dari standar-standar keagamaan. Tetapi yang saya mau bawakan, saudaraku yang kasih Tuhan, bukan norma atau standar atau agama, tetapi sebuah pengalaman ketika seseorang berjumpa dengan Yesus. Orang itu akan mengalami perubahan. Orang itu akan diubah hidupnya karena bertemu dengan Yesus. Karena tema yang ingin saya sampaikan adalah perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan kehidupan seseorang. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam masa peringatan Paskah di bulan ini, kita mau merenungkan apa yang sebenarnya disampaikan oleh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tentang makna dari Paskah itu. Kalau dalam Perjanjian Lama, saudara, Paskah itu adalah perayaan pembebasan. Paskah dari bahasa Ibrani Pesach artinya dilewati. Kalau dalam bahasa Yunani Paskah, bahasa Inggrisnya Passover, itu artinya dilewati. Karena itu sebenarnya itu adalah sebuah peristiwa yang aktual, yang real, yang nyata, di mana malaikat-malaikat maut melewati rumah orang-orang Israel ketika tulah anak sulung dijatuhkan di Mesir. Anak sulung mati karena tulah. Tetapi anak-anak sulung bangsa Yahudi bisa diselamatkan, bisa dilewati dari kematian, lewat dari kematian. Nah, peristiwa itu menjadi momen yang sangat historik, momen yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Yahudi. Kemudian bahkan menjadi perayaan yang paling penting, namanya perayaan Paskah. Paskah itu diperingati dengan perjamuan Paskah, di mana para peserta yang ikut perjamuan itu makan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau anak domba Paskah itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ke depan dalam Perjanjian Baru, saudara, Yesus digelari sebagai anak domba Paskah, anak domba yang disembelih. Karena itu, di dalam kekristenan, Paskah mendapatkan makna yang baru. Makna yang baru di mana Kristus hamba Allah itu yang menderita, yang disalib di Golgota dan mati di sana, yang kemudian bangkit kembali, itu hidup selamanya. Dan dia hidup. Dan ketika seseorang ketemu dengan Yesus, akan diubah hidupnya. Ribuan orang, jutaan orang, ratusan juta orang, miliaran orang yang sudah ketemu dengan Yesus, diubah hidupnya. Dan kalau kita melihat, saudara, bagaimana Yesus mengubah hidup seseorang, karena orang mendengar kabar baik. Ayah saya dulu sebagai seorang guru, tetapi dia juga kegemarannya berjudi. Ayah saya menjadi bandar judi, walaupun dia seorang guru pegawai negeri. Dan hidupnya penuh dengan kekacauan,
Karena di satu sisi dia mengajarkan kebaikan, tapi di sisi yang lain mempengaruhi yang negatif di tengah masyarakat. Sampai suatu hari ayah saya bertemu dengan seorang yang memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Dan ayah saya yang sudah punya agama itu, kemudian ketemu dengan Yesus. Dan ayah saya hidupnya diubahkan. Dia menjadi pengikut Yesus pertama kali dalam keluarga kami. Dan kemudian saya ingat ayah saya memasang gambar Yesus yang disalibkan di rumah kami. Kami anak-anaknya belum percaya Yesus. Istrinya belum percaya Yesus. Keluarga besar kami, orang di daerah kami, tidak ada yang percaya Yesus. Tapi setelah ayah saya percaya Yesus, dia pasang salib Yesus. Dan kemudian dia berkata kepada saya, "Lihatlah Yesus yang disalib." Dan saudara, ketika dia berkata, "Lihatlah Yesus yang disalib," itu kemudian saya mulai memperhatikan siapa itu yang disalib. Dan ayah saya pasang gambar Yesus yang sedang berdoa. Kemudian, "Lihatlah Yesus yang sedang berdoa." Saya memperhatikan setiap hari Yesus yang sedang berdoa. Walaupun itu adalah gambar, tapi itu memberi kesan yang luar biasa. Akhirnya saya membaca kitab Injil, saudara, setelah saya berumur 10 tahun. Saya membaca kitab Injil dan kemudian saya mengambil keputusan sendiri untuk mengikut Yesus. Bukan karena saya dipaksa atau didorong, tetapi bertemu dengan Yesus itu yang mengubah hidup saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian saya membaca kitab Injil. Bagaimana Yesus di Minggu Palem, Yesus memasuki Yerusalem. Hari Seninnya dia menyucikan bait Allah dalam Markus pasal 11. Hari Selasanya dia mengajar di bait Allah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam Markus 11. Kemudian di hari itu Yudas merencanakan untuk mengkhianati Yesus, Markus pasal 14. Saya membaca kisahnya bagaimana di Rabu Yesus beristirahat di hari Rabu dan Kamis ada perjamuan malam Getsemani, pengkhianatan Yudas dan penangkapan Yesus, Markus pasal 14 saya baca. Dan hari Jumatnya saya baca penderitaan Yesus, penyalipan dan penguburan Yesus dalam Markus pasal 15. Dan kemudian Sabtunya Yesus ada dalam kuburan. Dan hari Minggunya Markus pasal 16 Yesus mengalami kebangkitan. Ketika saya mendengarkan kisah ini, saudara, hati saya tergetar dan saya membacanya berulang-ulang. Bagaimana dalam minggu sengsara itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menunaikan tugas utamanya datang ke dalam dunia. Anak manusia datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah Paskah. Dan dalam malam Paskah, saudara tahu Yesus mengutus 2 orang muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes dalam kitab Injil Lukas 22 untuk pergi ke Yerusalem mempersiapkan perjamuan Paskah. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, disinilah Paskah mendapatkan makna yang baru. Kalau dalam perjanjian lama, Paskah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Abrahamic Covenant. Dalam perjanjian lama, Paskah mengingat perbudakan di Mesir dan bagaimana umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan mereka menikmati dan disucikan lewat kepercayaan kepada korban darah domba Paskah itu. Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat waktu perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan itu, perjanjian baru diumumkan. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Inilah darahku. Yesus mendeklarasikan pengampunan dosa, penyucian dari dosa oleh darah Kristus sebagai darah anak domba Allah. Dan umat percaya dipanggil terus untuk merayakan, mengingat pengorbanan Kristus terus menerus. Aku kasih Tuhan, kalau ingat pengorbanan Kristus, maka kita ingat di dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus itu,
kita ingat pengorbanan Kristus, saudaraku yang kasih Tuhan. Ada 4 perkataan di dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Yang pertama, inilah tubuhku. Matius 26 ayat 26. Memang ada penafsiran yang berkembang tentang makna dari perkataan Yesus ini, namun di sini cukuplah saya akan menggambarkan, menafsirkan sebagaimana Alkitab menafsirkan, karena saya menganut pandangan bahwa Alkitab sudah jelas, clarity atau klaritas dalam hal-hal yang menjadi pesan utamanya. Dan dalam konteksnya kita juga bisa melihat apa yang dikatakan Yesus ini bersifat metafora. Inilah tubuhku. Nah, dia sedang memegang roti. Rasul Paulus juga menjelaskannya dengan mengatakan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan aku dikasih Tuhan, tubuh Kristus menggambarkan pengorbanan Kristus, di mana dia menyerahkan hidupnya, nyawanya, darah Kristus. Pengorbanannya. Kalau Rasul Paulus, saudara, ditekankan supaya kita mengingat atau memperingati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada zaman sekarang ketika kita umat Kristen memakan roti perjamuan kudus, umat Kristen mengingat akan kehidupan dan karya Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan inilah tubuhku, artinya bahwa Yesus datang dengan memberikan tubuhnya sendiri, artinya dirinya sebagai pribadi atas nama kita. Yesus datang dari Bapa. Roti ini berbicara tentang firman atau logos yang menjadi daging dan menanggung dosa kita dalam tubuhnya. Ia memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Roti dalam perjamuan Tuhan menunjuk kepada inkarnasi anak Allah dan persembahan dirinya sebagai korban penebusan bagi dunia. Kemudian ayat berikutnya dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dikatakan, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Saudara, tradisi perayaan Paskah itu terus menerus. Bukan hanya diajarkan tapi dipraktekkan, diingat, diteruskan, dipraktekkan. Gereja mulai merayakan perjamuan Tuhan. Hal ini merupakan penjelasan yang terbaik bahwa Yesus telah mengatakan lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bangsa Israel merayakan Paskah untuk memperingati peristiwa keluar dari Mesir, sedangkan gereja memperingati perjamuan kudus untuk mengingat akan perjanjian yang baru, New Covenant. Apa yang harus diingat oleh para pengikutnya? Istilah mengingat, saudara, dapat diterjemahkan dengan kata to proclaim atau memberitakan. Dalam konteks 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi waktu kita mengadakan perjamuan kudus itu, sebenarnya kita sedang memproklamasikan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang percaya maupun yang belum percaya. Namun ada penafsiran yang lebih baik akan perintah untuk menjadi peringatan aku, yaitu supaya umat Kristen secara terus-menerus dan secara tetap melanjutkan perayaan ini, menilai kembali kematian Yesus dan mengharapkan kedatangannya yang kedua kali. Ingat Yesus, dan Yesus telah melakukan semuanya, dan ingat dia akan datang kembali kedua kali. Sebagaimana Paskah orang Yahudi dimaksudkan untuk merayakan dan menilai ulang, mengikhtisarkan tentang keluaran, Exodus. Demikian juga peringatan dalam perjamuan kudus dimaksudkan untuk merayakan, menilai ulang, mengikhtisarkan kematian Kristus, domba Paskah kita, dan menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam frase berikutnya, kita juga mendengar pernyataan Yesus sendiri. Inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu. Saudara yang kasih Tuhan, perayaan Paskah Yahudi secara tradisi, sudah cawan yang ketiga diminum diikuti dengan berkat.
Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam yang telah menciptakan buah anggur. Dalam perjamuan kudus sudah mengucap syukur atas cawan, Yesus mengatakan, minumlah kamu semua dari cawan ini, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, di sini cawan dihubungkan dengan darah dan perjanjian. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa upacara pengingkatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dalam Keluaran 24 ayat 8, Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Berdasarkan segala firman ini, darah perjanjian, the blood of covenant, dapat dipahami sebagai penebusan untuk dosa-dosa umat Allah. Dan dalam ayat di atas Tuhan Yesus menyatakan bahwa darah itu ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Darah ini adalah darah perjanjian baru. Allah telah menjanjikan kepada umatnya untuk mengadakan perjanjian baru. Melalui perjamuan kudus, Yesus mengajarkan bahwa perjanjian baru ini ditahbiskan dan dimeteraikan dengan darahnya, yaitu melalui kematiannya. Kristus mati, darahnya tercurah. Perjanjian baru ini bukan meniadakan perjanjian lama, melainkan menggenapinya. Yesus mulai babak baru dalam sejarah keselamatan. Dengan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, cawan yang berisi anggur ini dapat ditafsirkan secara metafora yang melambangkan hidup Yesus yang dipersembahkan sebagai korban yang memeterikan perjanjian baru yang sekarang sedang didirikan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, frasa yang berikutnya Yesus berkata begini, Matius 26 ayat 29, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Paskah Yahudi merupakan antisipasi terhadap pesta perjamuan mesianis, demikian juga perjamuan Tuhan bukan saja melihat ke belakang tentang kematian Yesus, tetapi memandang ke masa depan kepada kedatangannya kedua kali. Di atas saya sudah menyatakan bahwa merayakan perjamuan Paskah kita memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kepada waktu di mana sejarah akan mencapai klimaknya, puncaknya, ketika dia datang kedua kali. Dan semua orang yang mengikut dia akan menikmati perjamuan mesianis bersama dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saya membaca Injil, hidup saya diubahkan. Setelah saya percaya kepada Yesus, saat itu hidup saya diubahkan. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan hidup saya dan setiap orang yang bertemu dengan Yesus. Ketika seorang bertemu dengan Yesus, hanya ada dua kemungkinan: percaya dan menjadi pengikutnya, atau kemungkinan dua, dia akan menolak dia sebagai juru selamat. Saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan program ini percaya kepada Yesus sebagai juru selamatmu dan pertimbangkan untuk menjadikan dia pemimpin, Tuhan, Master yang mengontrol, menguasai hidupmu, membawa ke dalam kesempurnaan, kedewasaan rohani. Saya percaya kepada Yesus, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, hidup yang penuh kebencian akan diubah menjadi hidup yang penuh kasih. Orang yang percaya kepada Yesus, ketika dia mengalami kelemahan rohani, dia akan dibangkitkan, memiliki vitalitas, kehidupan rohani, hidup oleh Roh. Orang yang percaya kepada Yesus, kalau saat ini hidupnya merasa mapan, puas diri, dia akan dibawa ke dalam kehidupan yang baru. Hidup dibangkitkan bersama Yesus oleh Roh Kudus. Hidup yang dinamis oleh Roh. Dan saya mau katakan, kalau saat ini saudara percaya kepada Yesus, dan saat ini saudara hidup diikat oleh tradisi yang mengikat saudara
saudara akan diubah menjadi hidup dalam semangat pembaharuan terus-menerus. Dan kalau saudara dalam kesuaman rohani, ketika ketemu dengan Yesus, saudara akan dibuat menjadi bergairah secara rohani, lapar dan haus akan Tuhan. Sungai kehidupan, river of life, mengalir dalam hatimu karena saudara percaya kepada Yesus. Dan kalau saat ini saudara mengalami kebekuan rohani, saudara akan mengalami kebangunan rohani. Kalau saudara hidup dalam hawa nafsu daging, dengan segala macam dosa dikuasai roh-roh dunia ini, saudara akan dibangkitkan dan hidup dalam kemuliaan. Saudara akan kasih Tuhan. Satu hal lagi, kalau saat ini saudara kikir, saudara mementingkan diri sendiri, setelah ketemu dengan Yesus, saudara akan diubah menjadi murah hati. Ada perubahan dalam kehidupan pribadi ketika bertemu dengan Yesus. Itulah kuasa perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong saudara menangkap berita ini dan meresponnya. Sekarang juga percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.